Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa TVNU yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memberikan satu dua patah kata menjelang kita melaksanakan buka puasa. Saya akan membahas tentang akhlak atau etika yang seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki pengetahuan, yang mempunyai ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu tidak cukup dengan memiliki ilmu saja. Kita seringkali berjumpa di dalam kehidupan sehari-hari dengan orang-orang yang secara intelektual dia cerdas sekali. Secara ilmu dia sangat alim. Tetapi ilmunya tidak disertai dengan sebuah akhlak, dengan sebuah etika. Di dalam tradisi Nahdlatul Ulama dan terutama di dalam tradisi pondok-pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU, kita mengenal pola pendidikan yang dikembangkan di kalangan masyarakat NU itu adalah orang atau murid santri belajar tidak sekedar belajar ilmu, tetapi juga belajar sikap dalam berilmu, sikap keilmuan. Kalau orang hanya memiliki ilmu yang mendalam, ilmu yang banyak, secara intelektual dia cerdas, tetapi tidak disertai dengan sikap keilmuan yang tepat, maka orang itu bisa menjadi pusat kejengkelan orang-orang lain. Kita seringkali merasa tidak senang atau tidak suka pada orang-orang yang secara keilmuan alim, tetapi dia tidak mempunyai akhlak yang baik. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengucapkan sebuah statement yang penting. Sayyidina Umar berkata, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal khilma. Statement Sayyidina Umar ini maknanya adalah kalian harus belajar, sudah pasti. Belajar itu penting karena Islam adalah agama yang menekankan pentingnya pengetahuan. Tetapi ilmu tok tidak cukup. Ilmu harus disertai dengan sikap keilmuan yang juga tepat itu. Makanya Sayyidina Umar mengatakan di dalam statementnya tadi, wa ta'allamu lil ilmi sakinah. Selain kalian belajar ilmu, juga belajar bersikap tenang, as-sakinah. Bersikap matang dan dewasa. Wal khilma dan sabar. Orang yang memiliki ilmu, godaan terbesarnya adalah sombong. Penyakit orang alim adalah arogansi. Itu terjadi di mana-mana sejak zaman dulu sampai sekarang. Penyakit orang alim adalah sombong. Kesombongan itu membuat ilmu yang ada pada seorang alim itu tidak menarik. Seorang alim yang sombong itu tidak membuat orang memiliki simpati pada orang itu. Bahkan ilmu yang disertai dengan kesombongan itu bisa mendatangkan musibah atau mendatangkan mafsadah, kerusakan yang banyak. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan, sikap keilmuan yang penting adalah ada dua. Pertama as-sakinah, kedua al-hilm. As-sakinah artinya tenang. Seorang yang memiliki ilmu sudah seharusnya dia memiliki kematangan. Karena ilmu itu seharusnya membuat orang itu menjadi orang yang ketika melakukan sesuatu dia dihitung, dikalkulasi, penuh dengan pertimbangan. Bukan orang yang emosional. Orang yang memiliki ilmu sudah seharusnya dia punya sifat as-sakinah. Bisa mengontrol dirinya, tidak mengumbar statement seenaknya, dan apalagi membuat kegalauan atau kegusaran pada orang-orang lain.
Dan yang kedua adalah al-hilm. Al-hilm artinya sabar. Sabar di sini artinya adalah ketika orang memiliki ilmu, kemudian diperlakukan secara tidak baik oleh orang lain, maka dia tidak membalasnya dengan perbuatan jelek yang serupa. Jadi orang yang memiliki ilmu tetapi sekaligus memiliki dua sifat tadi, maka orang itu akan dicintai oleh orang banyak. Ilmunya akan bermanfaat. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana ulama dan kiai-kiai kita yang mengajar di pesantren-pesantren, yang mengurus para santri di pesantren, mereka ini ketika mengajarkan ilmu tidak sekedar hanya ta'allamul ilma, belajar tentang pengetahuan, tetapi mereka juga mengajarkan sikap. Dan kadang-kadang sikap keilmuan itu jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Sikap di dalam berilmu itu seringkali lebih penting daripada ilmunya sendiri. Karena orang yang memiliki sikap yang kurang baik, sikap keilmuan yang tidak baik, ilmunya itu justru bisa membawa madarat dan mafsadah kepada orang lain. Ilmunya tidak membawa manfaat. Sikap ilmu yang tepat itu justru membuat ilmunya orang tersebut itu membawa manfaat yang luar biasa. Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar dan sekaligus sufi besar di awal Islam, beliau mengatakan, utlubul ilma wa zayyinuhu bil waqari wal hilmi. Utlubul ilma wa zayyinuhu bil waqari wal hilmi. Tuntutlah pengetahuan, tapi tidak berhenti di sana. Jadi menuntut pengetahuan dibarengi juga dengan menuntut sikap berilmu. Yaitu hiasilah ilmu kalian dengan sikap tenang dan sabar. Sama dengan statement yang diucapkan oleh Sayyidina Umar tadi. As-sakinah dan al-waqar. Orang yang memiliki ilmu itu seharusnya memiliki sifat ketenangan. Dia bisa menjaga dirinya, mengontrol dirinya. Saudara-saudara, perkembangan pengetahuan saat ini kadang-kadang makin menjauh dari cita-cita atau ideal seperti diharapkan oleh orang-orang pada generasi awal seperti Sayyidina Umar dan Al-Hasan Al-Basri ini. Sekarang ini pengetahuan itu dilepaskan, seringkali pengetahuan dilepaskan dari etika pengetahuan. Apalagi sekarang pengetahuan ini bisa dicapai, bisa diraih, bisa diperoleh dengan gratis melalui sumber-sumber yang cuma-cuma gratis di internet. Utamanya melalui platform namanya Google. Orang sekarang ini bisa menjadi alim dengan mudah sekali. Sekarang ini sarana-sarana untuk menjadi alim itu banyak sekali. Termasuk melalui kanal YouTube. Banyak pengajian-pengajian yang diselenggarakan melalui YouTube. Dari berbagai penjuru dunia dan diberikan oleh banyak para ulama-ulama besar. Saya sendiri menikmati pengajian-pengajian melalui YouTube itu. Atau yang sekarang disebut dengan pengajian online. Itu semua bagus, tidak jelek. Makin banyak sarana-sarana penyebaran ilmu, makin baik. Tetapi jangan lupa, ajaran yang penting dan dirawat di dalam pondok pesantren adalah belajar ilmu, mencari ilmu, itu baru satu sisi mata koin. Dia baru satu sisi mata uang. Sisinya yang lain adalah sikap berilmu. Karena jika ilmu tidak dibarengi dengan sikap berilmu yang tepat, maka dia seperti seseorang yang memakai baju yang tidak menarik, memakai pakaian yang tidak indah, sehingga tidak menarik orang.
Justru orang menjadi benci kepada orang tersebut karena dia tidak memakai pakaian baju yang indah. Karena itu pesan dari Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, wazayyinu, hiasilah. Dengan kata lain, pengetahuan yang tanpa dihiasi dengan sikap al-waqar dan al-khilm itu tidak menarik. Orang pinter yang sombong itu menjengkelkan. Sebaliknya, orang yang pinternya sedang-sedang saja, tetapi akhlaknya baik, dia justru bisa menyebarkan faedah ilmunya lebih banyak. Ilmunya bisa disebarkan lebih luas. Karena sikap ilmunya dia, sikap berilmunya orang itu tepat. Jadi saya ingin menekankan pentingnya sekarang ini sikap keilmuan. Apalagi seperti tadi saya tekankan, di era-era ketika ilmu mudah diperoleh, informasi mudah diperoleh, orang lupa bahwa ilmu dan sikap keilmuan itu dua hal yang saling terkait. Kita sekarang menghadapi suatu era di mana dua hal ini seperti berjalan sendiri-sendiri. Orang kepingin belajar setinggi-tingginya, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pinter, tetapi tujuannya sekedar untuk mengejar sesuatu yang bersifat duniawi. Mencari ilmu tidak diarahkan kepada tujuan yang seharusnya, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita mengalami apa yang ingin saya sebut sebagai instrumentalisasi ilmu. Ilmu sekedar dijadikan sebagai instrumen alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesaat sifatnya. Dan karena ilmu itu diinstrumentalisasikan, diperalat saja, kadang-kadang ilmu seperti ini tidak dibarengi dengan sikap berilmu yang baik. Yang penting saya mendapatkan sesuatu dari ilmu saya yang ditandai dengan ijazah, saya sudah puas. Nah, berilmu seperti ini bukan berilmu seperti yang diajarkan oleh para ulama kita. Ulama-ulama NU dari dulu mengajarkan dua hal kepada para santrinya. Berilmu dan sekaligus sikap berilmu, akhlak ilmu. Dan akhlak ilmu ini kadang-kadang jauh lebih penting daripada ilmunya sendiri. Ilmu kita bermanfaat, membawa barokah, membantu banyak orang karena sikap keilmuan kita yang baik. Semoga kita bisa menjadi orang-orang berilmu yang memiliki sikap keilmuan yang tepat. Dan semoga kita dijauhkan dari godaan menjadi orang alim, orang berilmu, tetapi tidak disertai dengan akhlak yang tepat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.